Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu kita, majelis rutin kita dalam pembahasan kitab tauhid dengan syarahnya Al-Qaulul Mufid. Terakhir kita membahas sampai kepada bab mahabbah, ya, atau kecintaan. Mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Ada di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah yang mereka mencintainya, ya, sebagaimana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang jenis-jenis dari cinta, ya, atau kecintaan, ya. Maka kemarin kita sebutkan ada dua jenis, ya. Rasa cinta yang sifatnya ibadah, ya. Jadi cinta yang sifatnya ibadah ini tidak diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rasa cinta ibadah ini akan mengharuskan pelakunya untuk merendahkan diri dan mengagungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun yang jenis kedua adalah kecintaan yang bukan merupakan ibadah pada zatnya. Dan ini adalah jenis yang kedua, yaitu pada zatnya, pada asalnya bukan merupakan ibadah, tapi bisa jadi ibadah, ya, bisa jadi hal yang mubah. Manakala kecintaan tersebut, ya, dikaitkan dengan kecintaan kepada Allah, maka bisa jadi, ya, kecintaan tersebut menilai sebagai ibadah, seperti mencintai para nabi, mencintai para rasul, para orang-orang soleh, para syuhada, ya, orang-orang siddiq. Maka pada asalnya kecintaan kita kepada para nabi yang mereka manusia, bashar, ya, itu sesuatu yang bukan ibadah. Kapan kecintaan kita kepada para nabi dinilai sebagai ibadah? Karena Allah mencintai mereka. Jadi kita mencintai para nabi karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang, ya, kemudian, ya, dia melakukan ketaatan, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai seorang nabi, ya, maka terkadang cinta kita berbeda tingkatannya dibanding cinta kita kepada para nabi. Artinya apa? Artinya adalah kita mencintai sosok-sosok tertentu yang Allah cintai mereka karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakanlah fulan ini tidak ada keistimewaan apa-apa, mana ada kita cinta kepada dia? Ya. Barulah ketika Allah mengabarkan bahwa dia mencintai si fulan, nah, ada kemungkinan kita cinta kepada si fulan. Kenapa? Karena Allah cinta. Maka kecintaan kita kepada fulan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mencintai sesuatu atau seseorang karena cintanya kepada Allah, ya, maka hal tersebut bisa bernilai sebagai ibadah karena niat tadi, ya. Tapi pada asalnya itu bukan merupakan ibadah. Ibadah hanya dimiliki atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam jenis yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya, ya, kecintaan yang sifatnya adalah kasih sayang, ya. Rasa kasih dan sayang, yaitu seperti kecintaan kita kepada anak-anak, kecintaan kepada orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan, ya, orang yang sakit, kita cinta kepada mereka, kasihan, ya.
Rasa kasih itu bagian dari apa? Rasa cinta. Kita cinta kepada mereka. Dan itu hal yang mubah, normal. Kapan kecintaan kita kepada anak kita menjadi sebuah ibadah? Kalau niat kita adalah kita mendidik mereka, kita membesarkan mereka, kita mengasuh mereka, itu karena cinta kita kepada Allah. Maka kecintaan kepada anak menjadi ibadah. Orang sakit, kita mengunjungi orang sakit. Kalau niatnya adalah melaksanakan sunnah Rasulullah, kecintaan kepada Allah, maka menjadi apa? Ibadah. Ya. Jadi niat di sini berpengaruh besar dalam sebuah amal. Kemudian juga kecintaan yang sifatnya adalah tunduk, pengagungan dan penghormatan, ya, yang bukan ibadah. Kalau tadi di ibadah kepada Allah SWT kita mengagungkan dan tunduk, ya, itu sifatnya ibadah. Yang ini non ibadah. Contohnya kepada siapa? Kepada orang tua. Ya. Kita hormat kepada orang tua, ya. Kita mengagungkan mereka, kepada para guru, ya, para alim ulama dan seterusnya. Ya. Maka itu juga merupakan sebuah bentuk dari rasa cinta. Kapan itu menjadi sebuah ibadah? Manakala kita niatkan untuk, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa kita cinta, kita hormat kepada orang tua kita? Karena Allah apa? Memerintahkan kita, ya, dan melarang kita untuk berlaku durhaka. Maka kita cinta kepada orang tua karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecintaan yang keempat yaitu kecintaan yang sifatnya tabiat, ya, manusiawi. Seperti seorang suka, ya, suka itu bagian dari cinta. Suka untuk memakan makanan tertentu, ya, meminum minuman yang tertentu, ya. Kemudian baju, pakaian, tempat tinggal, kemudian apa? Kendaraan. Ini semua adalah bagian dari rasa cinta, menjadi atau ada nilai ibadah di situ ketika niatnya ada dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita kemarin juga menyinggung tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kecintaan ini, yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, harus berada jauh di atas kecintaan kita terhadap apa? Orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, pasangan kita, ya, kabilah kita, ya, dan harta benda kita, itu semua, ya, tidak bernilai apa-apa dibanding kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang mendahulukan cinta kepada harta benda, ya, mendahulukan cinta kepada keluarga, ya, maka seorang tersebut tidak akan mencapai keimanan yang sempurna. Ya. Cintanya kepada harta, ya, dia cinta kepada Allah, tapi cintanya kepada harta lebih besar. Ya. Ini bukan berarti kafir, ya, bukan berarti apa? Kafir, tapi naqisul iman. Imannya tidak sempurna. Ya. Sebagaimana perkataan Umar, ya, ketika ditanya pada oleh Nabi SAW, ya, ya, dia mengatakan, aku cinta semuanya, ya, aku cinta engkau melebihi siapapun, ya, melebihi keluarga, melebihi harta benda, kecuali dari diriku sendiri. Maksudnya dia lebih cinta diri sendiri dibanding Nabi SAW. Bukan berarti kecintaan kepada diri sendiri lebih tinggi dari cinta kepada Nabi. Umar menjadi kafir. Tapi apa? Maksudnya Umar, ya, saat itu imannya belum sempurna. Ketika dikatakan tidak wahai Umar, ya, walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahba ilaika min nafsik. Demi zat yang menggenggam jiwaku, ya, maka apa? Kata Nabi SAW, sampai kamu menjadikan aku lebih dicintai, ya, dibanding dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, ya, aku mencintaimu lebih dibanding diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, sekarang imanmu lebih sempurna. Ya, jadi ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, orang tua kita, ya, anak-anak kita, pasangan kita, terlebih, ya, pasangan menjadi ujian
ujian kita masing-masing. Baik suami ya jadi ujian bagi istrinya atau sebaliknya istri menjadi ujian bagi suaminya ya. Yang terkadang membawa seseorang itu melebihkan ya cinta terhadap pasangan tersebut di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ujian ya. Ini semua ujian. Terkadang seorang ya, lebih mendahulukan ya, kecintaan kepada istrinya atau istri mendahulukan kecintaan kepada suaminya ya, dan mengenyampingkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, alias ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada satu momen di momen-momen kehidupannya, maka ini harus dibenahi ya. Terlebih ketika itu menjadi sebuah kebiasaan, orang malas sholat, orang malas berjamaah. Kenapa? Ya, istri tidak mengizinkan misalkan. Orang malas kemudian apa? Berinfak, bersedekah. Kenapa? Istri tidak mengizinkan dan seterusnya. Ya. Maka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus didahulukan. Ya. Meskipun terkadang istri kita atau pasangan kita ya, tidak setuju atau tidak sepakat ya, karena satu dan lain hal. Ya. Terkadang kita butuh untuk memberikan edukasi, mengajak ya, mendakwahi pasangan kita. Begitu pula anak-anak kita, orang tua kita. Begitu pula istri kepada suaminya ya. Si suami terkadang apa? Ada di antara kaum muslimin ya, yang istri justru ingin berhijab dengan sempurna atau ingin memakai pakaian yang syar'i ya, akan tapi suaminya terkadang apa? Menghalangi ya, tidak setuju, tidak mengizinkan dan seterusnya. Maka ini semua ya harus didakwahkan ya, bahwa kecintaan ya dilantunkan, diulangi terus. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya harus lebih tinggi dibanding kecintaan kepada keluarga. Wa ashiratukum, dan kabilah. Kabilah ini kebiasaan di antara bangsa Arab dahulu. Kemudian harta benda kita, ini seperti kehidupan kita ya, tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Harta benda kita lebih kita cintai ya, terkadang wa tijaratan takhshawna kasadaha. Kemudian perniagaan yang kita takutkan kerugiannya. Nah, ini tidak dirasakan kecuali para pedagang ini ya. Terkadang apa? Pegawai atau karyawan tidak merasakan hal ini, tapi pedagang merasakan ini ya. Namanya saya punya usaha, harus merawat, harus menjaganya, jangan sampai rugi dan seterusnya. Terkadang kecintaan kepada dagangan, pada usaha ya, tijarah itu ya, seorang itu terkalahkan kepada harta benda tadi, pada usaha tadi, sehingga apa? Mengenyampingkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Orang berpikir 1000 kali terkadang ya. Ada di antara manusia yang kemudian apa? Berpikir berulang kali untuk mengeluarkan bagian dari harta zakat dari perniagaannya ya. Kenapa? Wah, nanti ini untuk modal, untuk muter, dan padahal dia sudah termasuk apa? Orang yang wajib zakat. Hartanya sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, tapi mikir 1000 kali untuk mengeluarkan apa? Zakat. Kenapa? Saking cintanya pada harta. Terkadang dia mendapati orang membutuhkan, ada kesempatan dari bagian dakwah yang kemudian apa? Butuh untuk disokong. Tapi terkadang mikir 1000 kali untuk ini eman-eman ini. Kalau seandainya diputar untuk usaha ya, terkadang bisa melihatkan lebih tinggi. Jadi kecintaan tersebut menjadi ujian ya. Menjadi ujian bagi manusia yang terkadang apa? Mengenyampingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa masakinu tardawnaha, kemudian tempat tinggal kita, tempat tinggal yang indah ya. Tempat tinggal yang strategis, yang luas, yang nyaman dan seterusnya. Itu menjadi ujian bagi kita. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari harta benda duniawi, dari keluarga, keturunan, itu adalah ujian bagi manusia, dan itu semua harus berada di bawah dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang menempatkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi dari kecintaan pada ini semua,
maka dia telah mendapatkan apa? Kesempurnaan iman. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Ini hal yang harus kita latih. Ini adalah hal yang perlu apa kita latih. Tidak mudah. Ngomong saja mudah. Baca ayat saja mudah, tapi prakteknya sulit. Ya. Terkadang orang mendapati ketika imannya berada di atas, dia mudah berbicara cinta Allah, cinta Rasul dan seterusnya. Tapi dihadapkan pada realita dari kehidupannya, wah kita angel. Nah, itu yang kemudian butuh kita untuk melatih jiwa kita. Ya, hendak cinta Allah lebih utama, hendak cinta Rasul lebih utama. Sehingga apa? Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya kita usahakan, kita upayakan, Kita berjihad terhadap diri kita sendiri untuk kita dahulukan dibanding kecintaan kepada Allah, dibanding kecintaan kepada dunia. Kemudian kemarin kita juga singgung tentang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sebab kenapa kita harus cinta kepada Rasul. Ya, bahwasanya dia adalah Rasul utusan Allah. Ya, namanya utusan. Ya, ini orang sosok yang spesial, istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama sebagaimana orang keumuman, Tidak mungkin saya mencintai si fulan, dan si fulan yang lain yang kemudian dia memiliki keutamaan, tentu beda. Apalagi sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam syahadat. Jadi satu kesatuan dalam rukun iman, rukun Islam, syahadat. Yang ketika nama Rasul ini tidak diikut sertakan, maka syahadatnya tidak sah atau batal. Dia cuma mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka tidak sah Islamnya. Tidak sah. Dan ada di antara manusia yang seperti ini, ada. Umat-umat terdahulu maupun umat sekarang, yang mengatakan bahwa Rasul bukan Muhammad adalah bukan Rasul terakhir. Kemudian ada yang di antara sekte-sekte Yahudi ataupun Nasrani yang mengatakan Muhammad itu benar, tapi dia bukan Rasul. Dia orang soleh, tapi bukan apa? Bukan Nabi, bukan Rasul. Dia percaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian bukan Islam, tidak diterima keislamannya. Kemudian bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian memberikan petunjuk kepada manusia dengan izin Allah, sehingga manusia keluar dari gelapnya kejahilian menuju terangnya cahaya hidayah. Kemudian kenapa kita cinta Rasul? Karena beliau adalah teladan yang mulia, uswatun hasanah, yang mana kita belajar adab-adab akhlak yang mulia dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang amal ibadahnya perlu kita teladani, yang ucapannya, keindahan akhlaknya perlu kita teladani. Ini diantara sebab kenapa kita harus cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berbagai sebab-sebab yang lainnya. Alhamdulillah, ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Dan ketenangan iman itu yang tidak bisa diraih kecuali orang-orang yang benar mengupayakannya. Orang-orang mencari petunjuk, mencari hidayah di luaran sana, kemudian tidak mengupayakan untuk mencari kebenaran melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi SAW, majelis taklim, maka akan sulit. Dia menginginkan kebenaran tapi tidak mendekat kepada sumber kebenaran. Kalau kita menginginkan kebenaran, maka kita mencari sumber kebenaran, dan sumber kebenaran tersebut ada pada Al-Quran, ada pada hadis-hadis Nabi SAW, dan majelis-majelis yang mengajak kepada mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Maka wajib bagi kita untuk belajar, karena dengan belajar kita berilmu, semakin tinggi cinta kita kepada Allah, semakin tinggi cinta kita kepada Rasulullah
Dan itu sesuatu yang maklum, ya, sesuatu yang semua orang itu paham. Ya. Manakala kita tahu tentang keistimewaan sesuatu, maka kita akan semakin apa? Cinta, paham. Tapi seorang ketika tidak mengenal sesuatu tersebut, tidak paham akan sesuatu tersebut, maka dia akan masa bodoh. Demikian pula dengan masalah agama kita. Orang tidak akan menganggap penting, tidak akan menganggap istimewa sebuah amalan sunnah kecuali orang yang mempelajari sunnah tersebut. Oh, foto jenggot misalnya, kayak garik jenggot wae kok dipermasalahkan misalkan. Apa sih pentingnya jenggot misalkan? Maka orang yang tidak belajar sunnah Rasulullah SAW tidak akan menganggap itu sesuatu yang penting. Tapi mana kita belajar, oh ini sunnah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk manjangkan. Rasulullah SAW menjaga, ya, mengajarkan para sahabat ridwanullahi alaihim dan seterusnya. Padahal yang sifatnya sunnah. Manakala kita belajar tentang istimewanya amalan tersebut, maka kita akan tahu dan paham, oh ini adalah sebuah amalan yang luar biasa. Akan tetapi manakala seorang tidak belajar, ya, tidak memahami, ya, sumber kebenaran tadi, maka dia tidak akan menganggap sesuatu istimewa, ya. Jadi manakala kita semakin ingin cinta Rasulullah SAW, maka kita harus belajar sunnahnya. Bahkan ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah katakan wahai Muhammad, sekiranya engkau cinta, ya, kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Ada di faidah kelima disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wujubu taqdimi qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qauli kulli nas, ya. Wajibnya mendahulukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh perkataan manusia. Ini kewajiban bagi seorang muslim, seorang mukmin, ya, yang cinta kepada nabinya, bahwa perkataan siapapun di atas muka bumi ini, ya, itu berada di bawah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana perkataan yang masyhur dari Imam Malik rahimahullah taala, ya, kullu qaulin, ya, yuraddu, ya, yuqbalu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Atau kama qala rahimahullah taala. Jadi setiap perkataan itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali perkataannya sahibu al-qabr, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perkataan yang masyhur di kalangan para ulama, ya, tapi para ulama hadis, para ulama fikih. Ketika mereka berselisih pendapat, ya, tentang sebuah amalan, ya, maka yang paling mendekati dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan dalil Al-Quran dan dalil As-Sunnah, maka itu yang lebih diterima, yang lebih dikuatkan, ya. Manakala perkataan seorang, ya, tidak sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW atau bahkan menyelisihinya, maka perkataan tersebut lebih berhak untuk ditolak daripada diterima. Maka demikian kita perlakukan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ikhwan fiddin rahimanallah, terkadang kita terdapat mengalami sebuah momen atau sebuah masalah, ya, di dalam kehidupan kita yang terkadang menjadi sebuah sesuatu yang bertolak belakang di dalam hati. Wah, gimana nih, saya tahu, ya, Rasulullah SAW saya tidak boleh, ya, tapi terkadang saya harus begini. Ini saya tahu tidak boleh, terkadang seperti ini. Maka bismillah, kuatkan hati kita untuk belajar mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dan ini tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Mesti setiap kita mengalami hal demikian, ya. Jadi antum kalau mendapati sebuah masalah atau sebuah musibah atau dan seterusnya, terkadang kita dihadapkan pada situasi yang kita tahu itu sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sesuai dengan
firman Allah SWT dan perkataan Rasulullah SAW, ya. Terkadang kita paham, ya, wah tapi saya tidak begini. Maka kita usahakan, kita belajar, ya, belajar untuk mendahulukan perkataan Rasulullah, perkataan Allah SWT, kemudian apa? Perkataan Rasulullah SAW. Ada sebuah syair yang sangat masyhur, selalu dinukil, ya, ketika berbicara tentang masalah cinta. Ta'sil ilaha wa anta tas'amu hubbah. Engkau bermaksiat kepada al-ilah, kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi engkau mendaku cinta kepadanya. Jadi sebuah kontradiksi. Engkau bermaksiat tapi kau di lisanmu mengatakan apa? Aku cinta. Hadzal amri fil qiyasi badi'. Ini sungguh perkara yang aneh. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Seandainya cintamu, ya, yaitu kepada Allah SWT itu jujur, niscaya engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai, dia akan taat kepada yang dicintai. Ya. Orang yang mencintai, dia akan taat kepada yang dicintai. Kita cinta kepada Allah, konsekuensinya kita taat kepada Allah. Kita cinta kepada Rasulullah, konsekuensinya kita harus taat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini senada dengan firman Allah di surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara bagi adanya, ya, pilihan bagi mereka, ya, dalam perkara tersebut. Jadi tidak pantas jika ada pilihan lain sedangkan Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, ya, sebuah keputusan, ya, pada perkara tersebut. Tidak pantas. Maka perkara yang telah diputuskan Allah itu yang harus dapat didahulukan. Walihada idra'aitu haditsan yukhul. Akan tetapi, ya, Syekh di sini menjelaskan tentang faedah dari ilmu hadis, ya. Dalam ilmu hadis terkadang kita mendapatkan sebuah hadis, ya. Ini khususnya bagi ikhwah sekalian yang belajar pelajaran hadis. Maka terkadang kita mendapati sebuah hadis, ya, yang kita kira itu adalah sahih, ya, tapi matannya atau isinya adalah sesuatu yang menyalahi hadis-hadis sahih keumuman, ya. Maka perkara yang demikian harus dikembalikan kepada ahli ilmu. Ini betul sahih atau tidak, ya. Kok yang hadis sahih yang lain mengatakan A, ini hadis yang kayaknya sahih kok mengatakan B. Yang lain A, ini B menyendiri, ya. Maka ini harus dikembalikan kepada ahli ilmu. Apakah betul sahih beneran atau tidak? Karena banyak di antara hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis yang bahkan maudhu', ya, itu menyebar di masyarakat kita dan mereka iya saja, ya. Banyak masalah ini. Dia cinta kepada Rasul, ya, berdasarkan hadis dhaif. Ya betul cinta kepada Rasul, tapi sandarannya salah. Maka ini harus apa? Dipilah-pilah, ya. Harus dipilah-pilah, kembalikan kepada ahli ilmu. Dan banyak di antara hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu yang kemudian apa? Menyebar di masyarakat kita. Mereka beramal berdasarkan hadis yang maudhu' tersebut. Maka kecintaan mereka karena ketidaktahuan ini terkadang ada nilainya, ya. Akan tetapi amalannya tetap tertolak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Warahu ma'anhu, ya. Kemudian diriwayatkan, ya, dari Imam Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, ya. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang ketika 3 perkara tersebut, ya, ada pada diri seseorang, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman, ya, manisnya iman. Di riwayat yang lain, la yajidu ahadun halawatal iman, ya, tidaklah seorang mendapatkan manisnya iman, ya, sampai dia memenuhi 3 hal.
Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai ya, daripada selain keduanya. Jadi Allah dan Rasulnya adalah yang paling dicintai oleh orang tersebut dibanding yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini hadis yang sangat agung ya, yang menjelaskan tentang manisnya keimanan. Seorang itu ketika mendapatkan sebuah hidayah, terkadang dia ingin mengejar manisnya apa? Hidayah, manisnya iman di dalam hatinya. Dan ini tidak dirasakan kecuali orang yang benar-benar apa? Meniti jalan hidayah tersebut. Ya. Dan ini diantara hadis-hadis yang ya, biidznillah dulu berpengaruh dalam diri kami. Ya. Jadi diantara awal-awal hijrah ini diantara hadis-hadis yang sangat berpengaruh daripada diri saya. Ya. 3 hal yang ketika 3 hal tersebut ada di dalam hati kita, kita akan merasakan manisnya iman. Bagaimana caranya kita mendapatkan apa? Manis. Orang beriman itu banyak. Orang yang beriman, orang yang mengaku beriman, ya. Orang yang merasakan keimanan itu banyak, tapi yang merasakan manisnya itu tidak banyak. Orang yang merasakan manisnya itu tidak banyak. Tapi ketika seorang bisa memenuhi 3 hal ini di dalam hatinya dan diamalkan dalam kesehariannya, maka dia akan merasakan betul-betul manis, ya. Yang pertama tadi apa? Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Benar-benar Allah, benar-benar Rasul. Dia kedepankan di setiap perkaranya. Ya. Jadi kalau ada sebuah pertentangan, dia tetap dahulukan Allah. Enggak, ya, saya tahu itu tidak boleh sudah. Allah melarang saya, Rasulullah SAW melarang saya. Sudah. Ya nanti bagaimana caranya, intinya enggak. Kalau seorang sudah mendapatkan bisa melaksanakan keimanan ya, dan dia praktekkan dalam amalannya, dia akan merasakan begitu manis iman itu di dalam hatinya. Ya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian yang kedua adalah seorang mencintai orang lain ya, dia tidak mencintai kecuali dalam rangka cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cinta karena Allah. Jadi tidak mencintai seseorang melainkan cintanya tersebut didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun itu. Ya, siapapun itu. Ya. Dan bahkan sangat masyhur dahulu ya, di antara hadis-hadis Nabi SAW ketika seorang itu cinta kepada saudaranya ya. Ini bukan cinta sebagaimana dipahami banyak kan orang ya, bahwa cinta itu ya yang namanya cinta al-ghariziyah ya, al-mahabbah al-ghariziyah, cinta yang sifatnya naluri, laki-laki kepada perempuan. Enggak, lebih dari itu cinta ya. Tadi banyak jenisnya seperti kita sebutkan ya. Cinta kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala itu di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cinta yang sifatnya apa? Naluri tadi. Ya. Naluri kemanusiawian, tidak. Tapi cinta didasari keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak mencintai seseorang kecuali dalam rangka cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa kita cinta fulan misalkan? Masya Allah, saya kalau lihat fulan itu jadi semangat ibadah. Masya Allah, saya lihat si fulan itu saya malu berbuat maksiat. Masya Allah, saya kalau lihat fulan itu saya semangat untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki diri dan seterusnya. Maka saya cinta si fulan karena jika dalam rangka cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau cinta kita kepada seseorang itu ya didasari dengan cinta kepada Allah, itulah yang kemudian kita rasakan kenikmatan manisnya iman itu di dalam apa? Hati. Ya. Kalau kita tidak pernah mencintai seseorang ya dengan dasar yang seperti ini, dengan dasar yang benar, maka kita tidak akan mendapatkan manisnya iman. Ya. Jadi ukhuwah yang shadiq, yang jujur karena Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul cinta. Kalau teman kita sakit, kita betul-betul merasakan apa? Sakit. Teman kita kekurangan, kita juga betul-betul merasakan apa? Kekurangan.
Wah, teman saya susah, saya juga kesusahan, saya bantu usaha. Saya berusaha untuk menolong dia. Teman kita menginginkan sesuatu dan tidak bisa, sedangkan saya mampu. Kita berusaha untuk memenuhi keinginannya. Selama yang sifatnya normal ya, sifatnya mubah ya. Terlebih yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika cinta tersebut ya, ada di dalam hati bersemayam, dan kita didasari ya amalan kita ya dengan cinta tersebut, niscaya kita akan mendapatkan manisnya keimanan tersebut di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu min kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Yang ketiga, seorang akan mendapatkan manisnya keimanan dalam hatinya ketika dia membenci ya untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dirinya dari dari kesesatan ya, dari kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran ya, setelah Allah selamatkan, sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan kepada api neraka. Betul-betul tidak mau kembali kepada kesesatan. Ini menjadi bekal kepada teman-teman kita yang memang menjemput hidayah, betul-betul menjemput hidayah. Kemudian masa lalunya dipenuhi dengan hal-hal yang kelam, dengan berbagai kemaksiatan, kekufuran dan seterusnya. Ini menjadi menjadi jembatan bagi dia untuk memperbaiki keimanan ketika dia betul-betul benci, tidak mau pengen kembali ya. Saya benci untuk kembali kepada kekufuran, saya benci untuk kembali kepada kesesatan. Saya sudah diberikan hidayah, diberikan petunjuk, saya tidak mau sekali-kali untuk kembali kepada kekufuran. Maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan di dalam hati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 hal yang kemudian ketika kita berusaha dan kita bisa mengamalkan hal ini ya, maka kita akan betul-betul merasakan lezatnya keimanan. Betul-betul lezat. Adapun yang terkadang kita sebagaimana keseharian kita belum sampai kepada merasakan lezatnya keimanan, yaitu mungkin kita perlu perbaiki. Ya, kita beriman, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berharap kita termasuk orang yang beriman. Kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dimasuk ke dalam orang-orang kaum mukminin. Dan kaum mukminin itu banyak macam-macam tingkatan keimanan mereka. Ada yang imannya tinggi, imannya sedang, imannya kurang, ya, imannya lemah terkadang. Untuk sholat saja perlu diingatkan terus. Untuk sholat perlu dibentak dulu baru sholat. Ya. Atau bahkan ada orang yang meninggalkan sholat, ya, tidak sholat kecuali dia terkena musibah, ya, terkena sakit, kehilangan anggota keluarga dan seterusnya baru mau sholat. Ya. Ada orang yang seperti itu, orang yang imannya lemah. Ya. Maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan manisnya iman, kecuali tadi, ya, dia sudah berusaha, ya, berusaha beriman, beramal sampai kepada derajat Allah dan Rasulnya dia dahulukan, prioritaskan. Ya. Kemudian dia cinta kepada semua hal, cinta kepada seseorang, ya, tidak didasari kecuali cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia takut benci kembali kepada kesesatan, ya. Takut benci, ya, kembali kepada kekufuran, ya. Maka dia betul-betul mendapatkan manisnya iman. Jadi kita terkadang muhasabah, ya, kita introspeksi diri, muhasabah. Ya Allah, terkadang di dalam hati kita itu kan merasakan keras, ya. Kalau antum merasakan hati kita terkadang merasa ya Allah, hati saya kok keras, ya, tidak bisa merasakan lezatnya keimanan. Kalau kita terbiasa sebuah amalan, ya, biasa-biasa saja, ya, tidak ada manis-manisnya, lezat-lezatnya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki keimanan kita. Karena sesungguhnya amalan yang kita lakukan, rutinitas ibadah yang kita lakukan itu
hambar. Tentu niatnya apa? Ada yang salah. Tidak mungkin orang beribadah dengan niat yang benar, dia akan merasakan hambar di dalam ibadah. Tidak mungkin. Tentu ada yang salah dalam niat kita. Tentu ada yang salah dalam amalan kita. Kalau kita merasakan amalan ibadah kita hambar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati kita, ya. Ya Allah, ya. Aslih li qalbi, ya. Perbaikilah hati-hati kami, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi alal iman, ya. Ala ta'ah, ya. Minta ditetapkan di dalam keimanan, di atas ketaatan dan seterusnya. Itu diantara doa-doa untuk apa? Ya, menjaga hati. Allahumma, ya, apa? Gimana? Doa tentang tazkiyatun nafs, ya. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha dan seterusnya. Ada doa-doa yang membantu kita untuk mendapatkan apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kebersihan hati, ya. Sehingga apa? Ketika kita beribadah kepada Allah, kita bisa merasakan lezatnya ibadah tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita merasakan kita sudah rutin, sebenarnya kita rutin ibadah, kita berdoa, berzikir, beramal, tapi kok rasanya hambar, itu introspeksi. Pasti ada yang salah dalam niat atau hati kita. Pasti ada yang salah dalam amalan kita. Maka minta kepada Allah untuk diperbaiki, ya, amalan dan hati kita. Kemudian yang ketiga tadi ada faedah di sini. Saya mengatakan seorang benci, ya, untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan kepada api neraka. Dulu ketika kami belajar, saya bertanya-tanya, ya, khususnya dalam hadis ini, asal dari seorang muslim itu dia iman atau kufur, fitrah atau kufur. Karena dohir dalam hadis ini adalah kufur, dia kembali kepada kufuran, berarti asalnya adalah kufur, ya. Seorang itu asalnya kufur, ya, itu karena kebodohan kami, ya, kebodohan saya sendiri, ya. Dulu awal-awal sebelum belajar, ya. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini adalah diperuntukkan kepada, ini adalah sebuah contoh saja yang Nabi SAW, ya, berikan untuk menggambarkan bagaimana orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir itu ketika Rasul SAW membawa risalah, mereka masuk kepada Islam, agama Islam, mendapatkan hidayah, mereka benci kembali kepada kekufuran. Adapun asal dari seorang manusia itu adalah fitrah, agamanya fitrah. Dia agama apa? Agama tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rabb, ya, Rabb, Tuhan yang menciptakan alam ini satu, ya. Tuhan yang menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Itu asal manusia adalah fitrah, sampai orang tuanya kemudian apa? Mendidiknya, membesarkannya dengan agama kepercayaan mereka. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah contoh, ya, dan bukan asal hukum fitrah manusia. Karena fitrah manusia, ya, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, ya. Jadi fitrah Allah itu adalah Islam, ya, muslim, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut kepada hadis selanjutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Wa lan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Waqad sarat 'amatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya wa dzalika la yujdi 'ala ahlihi syai'a. Rawah Ibnu Jarir. Dalam hadis ini, ya, walaupun hadisnya mauquf, harusnya terhenti kepada sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan bukan hadis Nabi SAW, ya. Ibnu Abbas mengatakan man ahabba fillah, ya, barang siapa cinta karena Allah, cinta karena Allah.
Cinta karena Allah ini meliputi segala sesuatu. Antum cinta kepada seseorang itu ya, hendaknya dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun cinta kita kepada pasangan kita, sekalipun cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada sahabat kita, tetangga kita, semua orang ya. Kalau kita cinta dengan dasar kecintaan kita karena Allah, ya, inilah yang mendapatkan pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah dan Rasulnya. Maka cinta itu didasari karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak di antara kita ambil gambaran mudahnya ya, hubungan antara keluarga, ya, hubungan antara keluarga. Terkadang keluarga yang dekat sekalipun, ya, manakala mereka hanya cinta sebatas cinta duniawi, cinta yang sifatnya apa? Naluri. Ketika mereka tidak dasari cinta mereka kepada Allah, ya, maka terkadang karena suatu, ya, dua musibah, dua masalah, ya, menjadikan hubungan tersebut apa? Hubungan tersebut hilang rasa cinta di antara mereka. Ya. Antara pasangan, katakanlah suami dan istri, ya, berarti sebuah masalah 1, 2 kali, 3, 4 kali dan seterusnya, ya. Yang kemudian apa? Cinta mereka tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Hubungan tersebut terkadang tidak akan menjadi hubungan yang langgeng. Kenapa? Karena dia menikah, dia berpasangan hanya untuk menuntaskan syahwat manusiawi saja, naluri manusia. Ya. Nanti kalau ada masalah bosan tinggalkan. Ya. Dia tidak mendasari cinta hubungan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak diniatkan ibadah, hanya sekedar ya, nikah, butuh berketurunan dan seterusnya, ya, melepaskan syahwat dan seterusnya. Nanti ada masalah tidak cocok ya gampang pegat. Ya. Maka tidak boleh hubungan, ya, pernikahan didasari dan hanya sekedar apa? Naluri manusia saja tanpa niat ibadah. Karena di antara sunnah Nabi SAW yang beliau katakan, ya, wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi nikah itu adalah di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaqad ba'atsna min qablikum, ya, min qablika rusulan. Ya. Telah kami utus sebelummu, ya, para rasul. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan dan anak keturunan, ya. Akan tetapi kecintaan kita pada pasangan, ya, kita menikah, kita berpasangan, ya, kita mendasari hubungan tersebut harus dalam rangka menunaikan, ya, ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Manakala hubungan tidak didasari dengan kecintaan kepada Allah, maka biasanya tidak akan berlangsung apa? Lama. Kenapa? Karena hitungannya adalah hitungan untung rugi. Untung apa? Rugi. Dia menguntungkan enggak bagi saya, ya. Kalau tidak menguntungkan ya sudah, buat apa kita berpasangan? Enggak. Tapi orang yang mendasari cinta hubungan tersebut karena cinta kepada Allah SWT, oh enggak. Kalau saya sudah mengakatkan, ya, mengikrarkan sebuah tali yang kuat, ya, mitsaqan qali itu. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang untuk saya rawat. Ini adalah tanggung jawab yang harus saya nafkahi. Ini tanggung jawab yang harus saya didik. Maka cintanya harus didasari pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu akan mendapati kekuatan di dalam dirinya manakala kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab saya. Seberat apapun ini menjadi tanggung jawab saya. Ada masalah sebesar apapun saya akan selesaikan dengan cara Allah dan Rasulnya. Ya. Karena banyak di antara pasangan kaum muslimin yang kemudian apa? Lupa akan kecintaan yang didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sudah, hubungan di antara mereka dibangun di atas dasar untung dan rugi. Ya. Maka hati-hati, ya, hati-hati dalam masalah niat ini, perlu kita benahi bersama. Cinta kepada anak kita, ya. Anak kita itu bukan pelampiasan, ya. Kita emosi, marah, pelampiasan, ya, dilampiaskan emosi kita, ya. Mendidik dengan cara
mendidik dengan cara yang bukan cara Rasulullah SAW, bukan cara Islam, ya. Hanya sekedar dia punya keturunan, sudah dibesarkan, dididik sekenanya dan seterusnya. Enggak. Kalau dia cinta karena Allah, maka dia lakukan perintah Allah dan Rasulnya. Dia didik, tanggung jawab dia. Dia menjadi amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Maka dia didik, dia kasih dia dari makanan yang halal, dari rezeki yang halal, ya. Dia besarkan, dia didik di tempat pendidikan yang benar, ya. Kemudian apa? Diajarkan kitabullah, diajarkan sunnah Rasulullah SAW. Maka itu adalah amalan yang dibangun dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang hanya sekedar memiliki keturunan, punya anak, ya dibiarkan dia tumbuh, nanti butuh makan kasih makan, butuh minum kasih minum, pakaian kasih pakaian, ya. Tapi tidak dididik dengan cara yang benar, ya. Maka tumbuhlah dia menjadi anak-anak yang ya tidak benar, ya. Kenapa? Dia lupa, ya, lupa mendidik dengan cintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahabba fillah, barang siapa cinta karena Allah, wa abghadha fillah, dia murka, dia benci karena Allah, ya. Nah, kita juga memiliki sifat apa? Benci, ya. Terkadang apa? Ya, tidak sebagaimana umat yang lain, ya, yang mendaku hanya cinta saja, tidak ada benci. Ajaran agama kita cinta, ya, tidak ada benci. Tidak. Di dalam agama Islam kita diajarkan cinta dan juga benci. Tapi benci yang bagaimana? Benci yang harus didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena Allah itu memiliki sifat cinta dan Allah juga memiliki sifat benci. Allah mencintai keimanan, Allah mencintai kejujuran, Allah mencintai keislaman, ya, ketaatan dan seterusnya. Dan juga Allah membenci apa? Kekufuran. Allah membenci apa? Kemaksiatan. Allah membenci ingkar, ya, membangkang, kesombongan dan seterusnya. Maka kalau kita membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh amalan kita menjadi amalan yang bernilai, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya benci sekedar benci, ya, ya kayak kita benci si fulan, kenapa? Ya benci saja, ya, karena saya tidak cocok. Ya sudah, hanya sebatas kebencian manusiawi saja, ya. Yang terkadang dia bisa berdosa, ya. Terkadang apa? Masih dalam rangka yang mubah, ya. Tapi banyaknya kebencian kepada orang lain ini bisa membuahkan apa? Dosa. Kebanyakan kebencian, ya, yang tidak didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membuahkan apa? Dosa, ya. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Banyak sekali orang membenci dengan dasar yang tidak benar. Entah karena kesalahpahaman, entah karena ketidaktahuan atau karena kezaliman, ya. Banyak sekali benci-benci kepada orang lain yang didasari hal ini, ya. Terlebih kezaliman ini banyak sekali, ya. Orang benci karena orang lain karena apa? Gak pantas dia mendapatkan nikmat karena hasad. Gak pantas dia mendapatkan itu, ya. Harusnya saya dan seterusnya. Dia benci dia, ya. Maka benci-benci yang demikian bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menambah apa? Dosa bagi pelakunya. Akan tetapi seorang yang membenci karena Allah, misalkan orang itu tidak beragama dengan baik, ya. Orang tersebut meminum khamr dan khamr dibenci oleh Allah SWT. Saya benci perbuatannya, ya. Saya benci orang itu ketika melakukan itu, ya. Maka kebencian kita saat itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya benci anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya. Dia durhaka, berbuat apa? Keji, berkata buruk, ya, memperlakukan orang tuanya dengan seenaknya. Saya benci dia. Kenapa? Perbuatan durhaka dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka kebencian kita terhadap pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku kekufuran, ya, ya. Nah, maka kebencian ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya berpatokan pada satu sisi cinta saja. Karena ada juga di antara kaum muslimin yang berpatokan pada cinta saja. Nah, ini bahaya juga. Ada seorang atau ada sebagian kaum muslimin, ya, kelompok-kelompok tertentu,
ya, paham-paham tertentu, mereka mendaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau membenci makhluk, karena sejatinya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kata-katanya puitis, ya, kata-katanya apa? Lembut dan seterusnya. Betul, kita cinta kepada Allah, semua Allah yang ngatur, sudah itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh benci makhluk. Oh, jangan kira, ya. Padahal kebencian di sini, ya, yang didasari oleh karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar kebencian semata, ya. Bukan hanya sekedar apa? Melampiaskan emosi dan amarah, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah ibadah, ya. Kita lanjutkan. Man ahabba fillahi wa abghadha fillah. Barang siapa cinta karena Allah, benci karena Allah, wa wala fillah. Kemudian apa? Memberikan loyalitas dia karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang loyal kepada saudaranya. Kenapa? Ya. Terkadang orang itu loyal kepada seseorang. Kenapa? Karena apa? Ada sesuatu yang menguntungkan, prospek, ya, kalau bahasa bisnisnya apa? Wah, prospek, orang ini prospek, ada potensi untuk menguntungkan dirinya, ya. Maka dia loyal kepada orang tersebut. Seperti, mohon maaf, karyawan loyal kepada bosnya, kepada atasannya, ya. Pegawai, ya, loyal kepada pimpinannya. Ya, itu semua ada bentuk loyalitas. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi loyalitas tersebut hanya sekedar hal yang mubah, ya. Atau bisa jatuh kepada hal yang haram, ya. Manakala loyalitas buta, ya. Mau yang baik dilakukan, disuruh yang buruk pun ayo, gitu kan. Itu loyalitas yang bisa mengantarkan pada dosa. Atau bahkan ada loyalitas yang kemudian apa? Mendatangkan pahala, ya. Tapi manakala keloyalan kita, ya, kepada saudara kita didasari karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya betul, maka itulah yang kemudian apa? Bisa mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya, ya. Dan kita, keloyalan kita ambil contoh konkret, ya, di masa kita sekarang, ya. Loyalitas kita kepada saudara kita di Palestina. Apa bentuk loyalitas kita? Nah, ini yang kemudian apa? Kita pertanyakan. Loyalitas antum kepada saudara-saudara kita yang terzolimi itu apa? Ya. Kalau antum ikut boikot misalkan, ya, padahal yang mungkin seminimal mungkin, ya. Saya tidak suka produk-produknya Zionis, produk-produknya. Kalau antum melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, loyalitas antum kepada saudara antum kaum muslimin yang terzalimi, antum berpahala. Ya, antum berpahala. Tapi kalau sekedar apa? Ikut-ikutan, ya, enggak tahu dasarnya, ya. Enggak tahu dasarnya atau salah niatnya, ya. Karena lagi tren misalkan. Ya, nanti kalau tidak tren juga apa-apa, saya nikmat-nikmat saja. Ada di antara manusia seperti itu, bahkan mempertontonkan, ya. Yang lain berusaha untuk mendukung saudaranya kaum muslimin di Palestina. Yang lain di satu sisi malah apa? Justru, oh, saya suka ini, ya, nggak apa-apa makan ini. Oh, jangan seperti itu, ya. Jadi kalau kata Ustadz Abdul Hakim bin Abdad itu orang-orang yang tidak paham, ya, orang-orang yang salah memahami, ya. Karena loyalitas di sini nilainya tinggi di sisi agama Islam, ya. Loyalitas kita kepada kaum muslimin itu, ya, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan dalam bentuk fisik, ya. Walaupun bukan dalam bentuk apa? Fisik. Pertolongan kita secara langsung enggak, ya. Atau kegiatan kita secara langsung memberikan bantuan enggak, ya. Bahkan sekedar doa pun itu termasuk loyalitas kepada kaum muslim. Kita tidak bisa apa-apa, hanya bisa berdoa. Ya Allah tolong mereka, ya Allah bantu mereka, ya. Maka itu bentuk loyalitas walaupun seminimal mungkin. Maka kita pertanyakan tadi, ya, loyalitas kita kepada saudara kita yang terzalimi apa, ya. Kalau antum, ya, menolong harta pun tidak, ya, kemudian apa, membantu
menyebarkan, share ya keadaan mereka, tidak, mendoakan pun tidak, di mana loyalitas kita? Ya, maka perlu terkadang kita pertanyakan kualitas keimanan kita dalam hati. Ya. Di mana saudara-saudara kita kan Rasulullah katakan ibarat satu tubuh. Ya. Kalau satu ya tersakiti, ya, kemudian tubuh merasakan meriang, semua kena semua meriang, ya, sakit. Kalau kita tidak ikut sakit, ya tadi terkadang kita butuh apa? Mempertanyakan keimanan kita. Jadi iman yang terasa hambar seperti itu. Iman yang terasa apa? Hambar. Maka kita minta kepada Allah untuk memperbaiki hati kita. Ya. Wa'ada fillah, dan memusuhi ya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan loyalitas dia karena Allah, dia berikan permusuhan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang memusuhi musuh-musuh Allah, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, pelaku kemaksiatan, pelaku bid'ah dan seterusnya. Maka kalau dia lakukan hal ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak hanya sekedar benci saja, terkadang harus sampai memusuhi, ya. Dan itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Maka jawabannya adalah ini. Barang siapa mencintai ya karena Allah, membenci karena Allah, memberikan loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya ya pertolongan Allah didapatkan karena hal-hal tersebut. Jadi wilayah, ya, wilayah di sini bisa bermakna apa? Pertolongan. Ya. Bisa walayah, bisa wilayah. Ya. Ya, bisa berarti bantuan, ya, penguasaan, ya. Maka ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendasari amalan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dasarnya adalah kecintaan, ya, atau benci, ya, loyalitas dan musuh karena Allah Subhanahu. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita mendasari hal tersebut di atas dasar kecintaan kepada Allah, maka tidak akan jauh dari syariatnya. Adapun seorang membenci, seorang mencintai karena hawa nafsunya sendiri, ya, karena kecondongan dia sendiri, ya, karena keangkuhan, kezaliman, atau karena selera dia sendiri, maka dia akan jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan objektif. Ya. Orang yang hanya cinta, orang yang hanya membenci karena hawa nafsunya, karena seleranya sendiri, maka dia akan menjadi tidak akan menilai seseorang secara objektif. Dia akan menilai secara subjektif. Ya, lebih banyak keakuan. Oh, menurutku, nah, menurut kami, enggak. Ya. Harusnya, ya, berdasarkan, ya, kitabullah, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, ya, orang ini ditimbang seperti ini, ya, kita benci dari hal perlakuannya dia kepada kaum muslimin yang menzalimi dan seterusnya, misalkan. Kalau kita benci terhadap perbuatan zalimnya, perbuatan dustanya, perbuatan menipunya dan seterusnya, maka, ya, ini yang harus kita latih dalam diri kita. Walan yajida 'abdun ta'mal iman, dan seorang hamba tidak akan mendapatkan lezatnya keimanan wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu. Ini yang kita singgung tadi. Seorang hamba tidak akan mendapatkan lezatnya keimanan walaupun salatnya dan puasanya itu banyak. Ya. Walaupun salatnya dan puasanya banyak. Orang salat terus salat wajib, salat sunnah banyak. Puasa wajib, puasa sunnah banyak. Ya. Dia tidak akan mendapatkan lezatnya keimanan hatta yakuna kadzalik, sampai dia melakukan 4 hal ini. Sampai dia melakukan 4 hal ini. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita tidak akan lepas dari hal ini. Ya.
Tidak akan lepas dari hal ini. Antum berada di dalam rumah, di antara keluarga, antum akan membutuhkan ini. Apa yang antum butuhkan? Cinta. Cinta kepada keluarga, pasangan, kepada anak, kepada orang tua. Cinta karena Allah. Kalau cinta antum bukan karena Allah, nah, hati-hati. Hubungan tidak akan, ya, dikhawatirkan tidak akan apa? Langgeng. Karena dasarnya dunia saja. Antum keluar rumah, ketemu siapa? Tetangga, orang sekitar, ketemu teman, ya. Maka antum harus melakukan di antara dua hal ini. Antum cinta atau benci, ya. Kalau ada yang antum cintai, cintailah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah memerintahkan kami untuk memuliakan tetangga? Maka kita cinta tetangga dalam rangka menaati sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya benci sama orang tersebut, tetangga yang ini si fulan itu, ya, suka berbuat onar misalkan. Maka dasari benci tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita tidak akan lepas dalam kehidupan kita dari hal ini, ya. Jadi orang yang bisa mendasari amalannya dengan cinta tadi, ya, dia akan mendapatkan lezatnya keimanan. Waqad sarat amatu muakhatin nasi ala amri dunya. Ini zaman Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ya, dan telah banyak, ya, umumnya persaudaraan antara manusia, ya, umumnya perjalinan, ya, rasa cinta di antara manusia ala amri dunya, yang didasari karena perkara dunia. Dan ini benar, ya. Kebanyakan orang, ya, tadi menjalin hubungan interaksi muamalah dengan orang lain itu kebanyakan apa? Karena perkara dunia. Dasarnya adalah untung dan rugi. Dia menguntungkan enggak buat saya. Kalau menguntungkan ya sudah kita dekat. Kalau tidak menguntungkan ya buat apa gitu. Bahkan dibenci, ya. Dia merugikan enggak buat saya, ya. Kalau merugikan ya sudah, enggak usah, tinggalkan aja dan seterusnya. Jadi kebanyakan hubungan manusia didasari karena ini. Dan ini nyata, ya. Nyata, ya. Ya, terlebih di dunia apa? Dunia usaha. Menguntungkan enggak buat saya, gitu kan. Ya. Tentunya ada hal-hal yang boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya. Tapi jangan jadikan ini menjadi dasar segala dasar semua amalan kita. Bahaya. Tapi kalau kita bisa praktekkan muamalah kita, walaupun dalam rangka usaha tadi, ya, perniagaan, ya, muamalah, itu karena Allah SWT, maka itulah yang dituntut. Ya. Wadzalika la yujdi ala ahlihi syai'an, dan itu tidak akan memberikan manfaat apapun kepada pelakunya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara pelajaran yang harus kita latih, ya, harus kita latih dalam diri kita, bagaimana mendasari setiap amalan kita karena dasar Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar karena dasar apa? Hawa nafsu, hanya sekedar cocok tidak cocok, hanya sekedar selera dan seterusnya. Tidak, ya. Kita mencintai teman kita, mencintai saudara kita, mencari keluarga kita, harus kita dasari dengan cintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hubungan antar manusia menjadi retak, menjadi apa? Renggang. Karena apa? Karena dasarnya adalah hawa nafsu. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena hawa nafsu. Maka dari itu perbaiki kita hubungan kepada Allah, lalu Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia, insyaallah taala. Kemudian ada faidah yang disebutkan Syekh di sini. Ya, afan, maghrib berapa menit lagi? 3. Ada faidah, ya, dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Idh ra'aitu nasrani ugmidu ainaya, ya, karahatan an nara bi ainaya aduwallah. Ini perkataan Imam Ahmad, ya.
kalau aku melihat seorang Nasrani, aku memejamkan mataku, ya. Dalam rangka benci, ya. Mataku ini melihat seorang musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saking beliau menjaga apa? Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak bisa kita praktekkan, ya, secara letter luck, ya. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa, ya. Ini tergantung apa maslahat dan mafsadat. Karena terkadang dalam dakwah itu, ya, ada kalanya dan juga tentunya ada sirah-sirah salaf yang lain. Ya, kita berusaha bermuamalah baik kepada mereka dengan akhlak kita begitu betapa banyak yang mereka kemudian terkesima, mereka terpesona dengan akhlak kaum muslimin sehingga masuk agama Islam. Baik, sudah masuk waktu maghrib, ya. Sebenarnya ada terakhir satu lagi, mohon maaf. Perkataan Ibnu Abbas dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah 166, lanjutan di ayat yang pertama tadi, wa taqatta'at bihimul asbab, ya, yaitu terputusnya rasa cinta, ya, dari para pelaku penyembah berhala, ya, terhadap apa yang mereka sembah. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengadab, ya, para penyembah, ya, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka mencintai sesembahan mereka, ya, seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka adab dan mempersaksikan di antara mereka. Maka orang atau sesembahan mereka berhujah di hadapan Allah, ya. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabau wara'ul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika mereka berlepas diri dari yang menyembah mereka, ya. Yang menyembah mereka, oh saya ini yang nyembah, mereka ini yang dulu kami sembah. Yang menyembah enggak, saya berlepas diri, ya. Saya bukan ilah, saya bukan sesembahan, ya. Maka masing-masing melihat adab, ya. Maka terputuslah saat itu, ya, rasa cinta di antara mereka. Di dunia mereka mencintai, mengagungkan, di akhirat tidak ada artinya kecintaan tersebut. Akan tetapi yang tersisa adalah kecintaan orang beriman terhadap saudaranya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta yang didasarkan karena Allah, maka inilah yang bermanfaat karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Para pecinta, orang-orang yang saling mencintai pada hari tersebut, sebagian di antara mereka terhadap sebagian yang lain menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka jadikan hubungan persaudaraan di antara kita, ukhuwah di antara kita adalah dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, ya, naudzubillah min dzalik, nanti hari kiamat kita hanya akan menjadi musuh, ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari kami. Kami beristighfar dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.